Oke oke. Bentar, saya open dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi agenda kita hari ini adalah diskusi kelompok 6 ya. Kelompok 5 nanti menunggu karena ini datanya di saya belum saya centang. Apakah kelompok 5 sudah dibahas atau belum? Nanti minta tolong Afan konfirmasinya. Jadi target kita hari ini 5 dan 6. Jika memang 5 belum, atau nanti kuis 6 dan Q&A 6, kuis 7 dan 8 di next week gitu. Dan Q&A 7 dan 8 juga next week saja. Hari ini kita cukupkan 6 karena saya nanti akan ada evaluasi dan pembahasan terkait apa itu? Tanya jawab seputar UTS project. Jika belum jelas, jika sudah ya berarti tidak perlu. Saya rasa itu agenda kita. Silahkan kelompok 6 dilakukan kuis terlebih dahulu. Baru nanti saya lanjutkan evaluasi tengah semester, presensi, baru diskusi. Seperti itu ya agenda kita hari ini. Nanti Afan bisa di-chat ya, apakah kelompok 5 sudah menjawab atau belum, karena di catatan saya belum tercentang. Silakan kelompok. Oke, baik Bapak. Ini kelompok 5 sudah konfirmasi kalau dua-duanya belum Bapak. Jadi mereka belum menjawab pertanyaan dari audiens, juga belum dibahas. Saya belum tanggapi. Belum Oke, dua-duanya. berarti tapi review question-nya sudah ya? Ya, sudah Bapak. Sudah saya upload di Google Drive. Oke. Silahkan 6 kuis dulu. Kemudian nanti saya ada evaluasi, lalu presensi, kemudian kelompok 5 menjawab terlebih dahulu, saya tanggapi, lanjut kelompok 6, saya tanggapi, sampai setengah 6 lah ya, karena kita online kan. Semoga atau sampai adzan di Malang ya, nanti kalau Malang udah adzan kita cukupkan, supaya di 7 dan 8 di next week kita juga bisa maksimal. Saya rasa itu ya, karena saya tidak berada di Malang, jadi azannya lebih lama, sehingga tolong diinfokan yang di daerahnya sudah azan lebih dahulu atau Malang atau lebih timur lagi, nanti dicukupkan. Oke, silakan kelompok 6 kuis terlebih dahulu. Baik teman-teman, boleh langsung join aja di scan QR-nya. Bisa ditampilkan layar join-nya kelompok 6 supaya kita bisa lihat. Baik Bapak, sebentar. Afan, tolong sampaikan ke teman-teman joinnya menggunakan email UB ya, supaya mudah. Atau kalau tidak, saya jadikan Afan sebagai co-host. Nanti di admit aja itu temennya. Yang sebentar. Ramadan Afan. Mana RRRR. Nah ini ya, saya jadikan kamu co-host. Nanti yang kendala, tapi untuk mempermudah, minta mereka join menggunakan email UB-nya. Kalau email UB-nya bermasalah, kamu bantu untuk admit. Oke,
Silahkan di timing ya kelompok 6. 1 menit lagi jika tidak ada yang join ditinggal aja nanti. Atau kalau Baik, masih ada yang Bapak. terkendala, jika terkendala ditunggu, tapi jika memang tidak terkendala dan tidak mau ya ditinggal aja. Baik, Bapak. Oke, teman-teman dan Bapak Amin, ini sudah 1 menit. Kira-kira udah siap belum ya? Bisa kita langsung mulai aja kali Rizka, ya? itu Ya, memang tidak ada suaranya toh, gamenya ini. ada Pak nanti waktu mulai kuisnya. Oh, oke oke oke. Boleh kita lanjut aja, Kak, Pak? Ya, silakan. Oke, saya mulai ya, teman-teman. Mana suaranya? Kok sepi?
Kelompok 6, mana suaranya tidak di-share tuh ini? Ini ada suaranya, Pak. Iya, biasanya kan ada suaranya nih, gamenya. Kok tidak terdengar ya? Mungkin ini untuk kuisnya sudah selesai, bisa saya end ya. Sudah didapatkan pemenangnya? Oke. Untuk pemenangnya Nashwa, Bapak. Yang kedua Samuel dan yang ketiga Naomi. Kan kelompoknya. Sebentar, mana tadi? Kok hilang? Siapa aja? Kelompok berapa saja? Naswa kelompok berapa? Saya dari kelompok 1, Pak. Oke, terus Sam kelompok berapa? 1, Pak. Wah, kelompok 1. Naomi? Kelompok 9, Pak. Oke. Oke, thank you. Nanti untuk 78 di next week saja ya, kita ke evaluasi dulu. Sebentar. Evaluasi tanggal 23 bulan 4 2006. Belum pernah kan Afan ya dievaluasi kelasnya ya? Belum pernah, Bapak. Oke, bisa di take down atau di stop share, Rizka. Baik, kita evaluasi dulu. Evaluasi ini adalah bentuk respon terhadap protes mahasiswa yang pernah saya dikomplain gitu ya. Pak, di awal aturannya banyak, itu sebenarnya diterapkan atau tidak gitu. Makanya supaya merasa mengetahui diterapkan apa tidak, maka kita lakukan evaluasi di setengah semester ini dan hanya 1 kali saya lakukan ya, tidak setiap pertemuan dievaluasi, tidak. Karena nanti akan boring ya. Oke, ini direkam, ini evaluasi kita coba cek apa yang kita sepakati di awal kelas dan sudah ditandatangani ya. Oke, nah ini mari silahkan mengkondisikan diri, keluarga, lingkungan di hari Kamis, sore hari dari setengah 4 sampai jam 6 ya kalau waktunya. Tapi tidak pernah sampai jam 6, sampai jam 5 lebih sedikit kita sudah selesai. Ada perkuliahan dan tolong diletakkan gadgetnya di dalam desk itu drawer atau di laci. Kemudian mengenai rule, sebentar saya coba cek ya. Oke. Mengenai presensi setengah semester sebelumnya, pertemuan 1 sampai 8 nanti akan saya scan dan saya letakkan di Google Classroom, silahkan dilihat. Yang ada catatan-catatan di sana silahkan diperhatikan. Karena itu penilaian yang saya lakukan selama karena hak kalian adalah mendapat nilai dan kewajiban saya adalah memberikan penilaian ya, selain memberikan penjelasan ya. Kemudian ini silahkan nanti ada kan di sana. Kemudian untuk online, don't lie on the bed during class ya, dan nyalakan on cam supaya tidak ada prasangka-prasangka dari sesama teman, terutama yang serius memperhatikan. Dan jika dalam perjalanan dan tidak kondusif, ini sudah direkam, lebih baik izin saja daripada nanti off cam dan mengganggu keikhlasan, kecemburuan dari teman-teman yang serius gitu. Karena saya pernah komplain, Pak,
itu tidak ditegur seperti ini. Jadi silahkan yang ada di perjalanan, yang tidak kondusif, yang tidak siap untuk kuliah, dengarkan saja rekamannya. Izin saja, lebih baik izin daripada nanti mengganggu atau ada teman-teman yang ngedrumel atau apapun itu. Jika ada kendala device maupun sinyal, silahkan letakkan di kolom chat supaya menjadi perhatian kita bersama dan diketahui bersama-sama. Kemudian kemarin ada satu anak yang tetap mengikuti meskipun dia recovery. Padahal saya udah izin aja sakit, nanti ada rekamannya, dia tetap join ya, itu bolehlah ikut dengan lie on the bed. Jadi dia sambil recovery sambil mengikuti. Itu ada kemarin salah satu. Oke. Kemudian, nah ini dia partisipasi. Saya coba bacakan ya perolehan partisipasi sementara untuk kelas ini. Partisipasi nilainya ada 2, kehadiran 50%, partisipasi 50% bobotnya. Jadi kalian hadir di kelas, dia mendengarkan, misalkan nanti partisipasi siapnya 100, itu hanya 50% dari nilai partisipasi. 50%-nya ditentukan oleh keaktifan di kelas. Oke, kombinasi keaktifan dan presensi. Keaktifan bobotnya 50%. Aktif adalah hadir tidak terlambat. Terlambat mengurangi nilai keaktifan. Oke. Kemudian ada bertanya, menjawab, moderator, koordinator kelas yang baik. Kalau tidak baik, koordinator mengurangi nilai keaktifan. Jadi saya akan bertanya ke teman-teman nih, Afan ini baik enggak selama koordinator? Atau jangan-jangan kurang amanah? Atau jangan-jangan tidak menyampaikan pesan? Atau tidak pesannya itu tidak lalu lintas penyampaiannya tidak baik? Oh ini diskriminatif Pak, nanti kalian yang melaporkan ke saya ya, karena koordinator. Untuk sementara yang tercatat partisipasinya masih rendah, saya sebut nama saja nggak apa-apa ya, ada Kinan, oke, yang partisipasinya rendah, sudah 1. Lainnya at least pernah bertanya, pernah menjawab, pernah menjadi moderator. Hanya 1 saja di kelas ini yang kurang aktif, makanya saya tulis di sini kelas ini lebih aktif dibanding kelas GC yang saya ajar. Oke. Kemudian itu keaktifan ya, jadi silahkan sisa pertemuan masih bisa menambah poin bukan partisipasi, keaktifan. Kemudian untuk izin sakit dan perizinan, saya menggunakan metode silahkan kalian mencari penjamin sekelas gitu, karena saya tidak perlu bukti-bukti, tapi saya perlu siapa di kelas ini yang mau menjamin gitu. Terlepas yang menjamin itu bohong atau tidak, atau dia terpaksa atau tidak, yang penting ada yang menjamin sehingga itu menjadi metode yang saya terapkan dibanding saya harus mengidentifikasi surat dokter atau bukti-bukti. Nah, lebih baik saya memilih metode menggunakan teman sekelas yang menjamin. Kalau teman sekelasnya tidak ada menjamin, berarti mencurigakan. Oke, itu ya. Mengenai ini sudah. Kemudian ini, Afan, saya mau tanya nih. Kelas ini, hasil presentasi dan diskusinya sudah diserahkan dan diupload di drive kelas atau belum? Anggaplah sampai 1 kelompok 4 lah, karena kelompok 5 belum selesai dibahas. 1 sampai 4. Sudah, Pak. 1 Lengkap sampai ya? 8 sudah. 6, tapi 6, 7, 8 itu PPT-nya belum sama Oke. jawabannya. Karena yang saya tekankan hasil presentasi dan notulensinya. Berarti kan yang sudah dibahas dan sudah saya tanggapi baru sampai 4 kan. Makanya saya tanya sampai 4 aja. 5, 6, 7, 8 kan memang belum dibahas dan belum ditanggapi oleh saya pribadi. Jadi belum mengumpulkan tidak ada masalah. Karena saya berharap tanggapan atau tambahan dari saya itu bisa diakomodir dan dimasukkan sehingga notulensinya menjadi lengkap. 1 sampai 4 aman. Aman, Bapak. Oke, review question jalan ya. Semua kelompok jalan di kelas sebelah, karena di kelas sebelah tidak jalan. Tidak jalan artinya tidak setiap kelompok itu memberikan review dan memberikan reward. Jadi kurang aktif gitu. Environment-nya, suasana kelasnya tidak lebih hidup dibanding kelas GA kalau saya bandingkan ya. Jadi kalian patut berbangga atau berbahagia bahwasanya istilahnya vibes-nya atau suasana kelasnya lebih hidup dibanding kelas sebelah. Walaupun kelasnya diadakan sore hari, yang mana notabene banyak yang ngantuk kan gitu kan, dibanding kelas mereka yang masih pagi hari atau hari aktif kerja.
Kemudian untuk nilai ya, untuk nilai cukup bagus. Kelompok pertama cukup memberikan tekanan kepada kelompok lainnya, karena biasanya kelompok pertama itu biasanya benchmarking ya. Pertama gimana? Oh kayak gitu nggak apa-apa. Oke. Ini kelompok pertama ternyata memberikan tekanan kepada teman-temannya menjadi standar yang barangkali akan sulit ditiru kan gitu, karena tidak kertas, ada 3 orang yang empat-empatnya tanpa paper, artinya saya tidak tahu apakah mereka berlatih atau bagaimana menguasai materi. Intinya 1/4/9 dari materi 1 itu dikuasai dengan baik dan dapat didemonstrasikan dengan baik, sehingga saya bisa katakan satu kelompok nilainya A semua. Yang tercatat di kertas saya seperti itu ya. Jadi itu biasanya kalau kelompok 1 itu seperti itu memberi tekanan pada satu kelas. Waduh, ini kelompok pertama seperti ini, berarti benchmarkingnya standarnya itu. Ada kelompok di kelas manajemen investasi angkatan kalian itu closingnya itu terbaik, nilai tertinggi rata-rata kelompok ada di kelompok terakhir. Jadi wah baguslah, artinya apa, ditutup dengan hal baik gitu. Lah ini satu baik, nanti kita lihat ternyata perjalanan kelompok-kelompok ada yang standarnya malah tidak lebih baik dibanding kelompok yang pertama, sehingga saya bisa katakan ini memberi tekanan kepada teman-teman lainnya. Dan ini ditentukan berdasarkan apa kemarin? Rolling kan? Penentuan materi itu. Iya kan? Bukan penunjukan kan? Spin atau milih, saya lupa. Metode yang kita pakai apa untuk menentukan ini kelompok materinya ini, kelompok ini materinya ini apa kemarin? Apa kan? Unjuk tangan, Pak, cepet-cepetan. Oh, oke. Berarti ini ya, apa? Rebutan materi ya? Iya, Pak. Artinya kelompok 1 ini kan persiapannya lebih pendek dibanding kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada yang masih, nah ini, ada yang masih belum mengerjakan tugas. Nah ini ya, kita coba lihat. Saya memberikan penugasan di sini. Fase screening saya dalam menilai kalian, sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah ya. Di sini secara sadar harusnya kalian ada tugas yang saya perhatikan. Oke. Jadi ketika kalian peduli dengan penilaian pengajar, harusnya ini diperhatikan. Tanggal 7 Maret saya menugaskan, terakhir tanggal 10 April. Oke. Dan hanya kelas ini yang Afan bertanya, Pak, itu bagaimana tugasnya? Ya sudah, disimak aja. Disimak nggak disimak, yang penting submit. Karena itu menunjukkan kalian itu aware dengan adanya tugas itu. Kan tugasnya hanya jelas ya, silahkan ditiru gitu. Nah, ini ada beberapa teman kalian yang kurang berlatih, sehingga ada yang kurang lancar, kurang pede, reading presentation, terus kurang berlatih lah. Kelihatan ketika presentasi itu kurang berlatih, tapi tidak parah. Karena ada di kelas lain yang parah. Menurut saya parah karena apa? Lebih baik mesin pembaca pesan daripada dia presentasi. Jadi terbata-bata, tidak jelas. Saya mikir, anak ini nih belajar apa enggak? Paham apa enggak yang disampaikan? Karena apa yang ada di PPT dan apa yang diucapkan itu sama persis dan terbata-bata. Berarti kan dia tidak membaca sebelum kelas. At least kalau dia membaca, intonasinya atau penekanannya, kata-katanya itu ya at least lancar lah gitu ya. Tidak terbata-bata dan seakan-akan itu baru dibaca pertama kali. Itu ada terjadi di kelas lain. Alhamdulillah kelas ini tidak ada, hanya kurang lancar gitu aja. Kemudian ada namun tidak sering ya. Terhitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 anak yang dalam satu presentasi lebih dari 3 kali. Yang saya hitung hanya yang lebih dari 3 kali. Yang less than 3 tidak saya notice, tidak saya note. Jadi ketika saya mendengar bicara kok 3 kali, itu langsung saya catat. Dan ada yang E-nya sangat terlalu sering sehingga
2 kali atau 3 kali lipat. Oke, jadi ketika tugas ini dilaksanakan, harusnya jeda seperti itu bisa dilatih atau dikendalikan. Oke, kelompok jangan, tidak perlu saya sebut kelompok yang tidak ada. 1, 2 tidak ada E-nya, tidak tercatat. Selain itu, rata. Ada juga kelompok yang, kalau kalian notice ya, kalau ada rekamannya nih, nah, bukan tapi nah, nahnya itu bisa sampai 10 kali kalau dihitung. Satu presentasi berapa menit itu? Anggaplah 24 bagi 3 atau 24 bagi 4, sekitar 6 sampai 8 menit. Itu nah, itu sampai saya, ini memang jedanya bukan tapi nah. Ada juga yang nah dan nah teman-teman, nah teman-teman, nah itu sampai ternotis. Kalau kalian notice ada, oke, itu yang tertulis di rapor ini ya. Rapornya ada kan di kelompok. Kemudian kita lihat dari berapa ini? Intinya 28 yang mengumpulkan, 44 yang masih ditugaskan. Nah, silahkan nanti minta bantuannya Afan ya, untuk mengecek dari kelas GA berapa yang belum menyerahkan. Ini kamu rekap. Wah, ini ketangkap Haris. Deska. Oke. Ini saya anggap apa? Berarti kalian tidak merasa sedang dinilai atau kurang peduli dengan penilaian. Oke. Pak, yang turn in itu belum tentu baca. Ya, apakah dia sudah melihat video atau tidak, yang penting dia sudah melakukan turn in. Berarti dia peduli, dia tahu kalau ada tugas. Poinnya adalah itu. Kedua, syukur-syukur instruksinya ditonton 5 menit dan diikuti. Karena ini bentuk dari penugasan dan perbaikan. Wah, Fali sudah ya kan, kelas ini ya Fali ya. Kemudian Naswa sudah. Jadi ini screening saya untuk melihat apakah anak-anak yang saya ajar ini orangnya peduli dengan penilaian atau acuh tak acuh. Di sini terlihat. Dan jejak digital ini sangat membantu. Jadi sangat membantu penilaian. Kalau zaman dahulu mungkin diingat-ingat gitu. Kadang dosen nggak tahu ini siapa, nggak kenal. Nah, ini dengan adanya jejak digital sangat membantu dan mengkonfirmasi penilaian serta bisa menyelesaikan ketika ada dispute. Misalkan ada yang protes, Pak, saya dinilai seperti ini. Oke, kita lihat catatan harianmu seperti apa, jejak digitalmu bagaimana, jawaban responmu seperti apa. Itu kan bisa kita lihat ya. Jadi teknologi sangat membantu. Lah ini juga Afan ini bertanya, kok nggak diklik turn in? Saya juga nggak tahu kenapa kamu Afan. Padahal bertanya, Pak, itu diapakan ya? Terakhir hari ini tanggal 10. Lah kok masih terdeteksi di sini loh? Gimana ini? Kalau tidak salah bertanya di pertemuan keberapa ya Afan itu? Saya pikir setelah bertanya di-submit aja Afan. Iya Pak, saya kelupaan Pak. Lah, oke, berarti supaya nanti tetap direkap ya, berarti kelupaan atau selain sebagainya, berarti kalian terdeteksi, oh suatu saat, saya harapannya supaya next time, ketika kalian di perkuliahan yang lain, di level pendidikan selanjutnya, atau di peristiwa yang lain, entah nanti di dunia kerja, itu lebih perhatian dengan hal-hal yang kecil. Karena khawatirnya kalian ketika menjadi, misalkan nanti magang, terus kemudian kalian dilihat, diamati orangnya teliti, rapi, magang ya, ini magang, share dari mahasiswa saya beberapa mahasiswa yang saya minta pertolongan atau saya jadikan asisten untuk membuat soal, mengoreksi, dan teliti, rata-rata mereka bekerja sebelum lulus. Rata-rata mereka mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Saya tanya, kok bisa Dek? Iya Pak, ketika magang saya dinilai bagus. Tapi ketika kalian merasa tidak ada yang menilai, tidak ada yang mengawasi, dan magang kalian seperti itu, dan dianggap, oh anaknya biasa aja, tidak ini, potensi kalian lanjut bekerja di instansi itu biasanya kecil. Nah, jadi semoga ini menjadi pelatihan ketika kalian nanti berada di tempat magang atau di tempat lain atau kondisi lain, itu kita diperhatikan. Nah, jadi
Selamat bagi yang sudah submit, walaupun saya nggak tahu apakah ditonton apa tidak. Prasangka baik saya adalah semoga yang submit ini juga sudah melihat instruksi ini dan menjadikan ini sebagai acuan dalam presentasi yang baik. Oke, itu ya. Kemudian kita kembali ke apa saja yang sudah kita sepakati, evaluasinya itu. Oke, wait, kita kembali ya. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, Pak, itu dijalankan apa tidak? Atau hanya sebatas formalitas? Enggak, itu dijalankan. Masalahnya kalau tidak dilaporkan seperti ini, khawatirnya tidak ketahuan. Nah, ini juga sama ya. Konsultasi sudah kita lakukan, offender, untuk seragam sudah lumayan ada fotonya ya, Van ya. Berarti bisa kita lihat secara empiris bagaimana kreativitas busana presentasinya. Moderator sudah. Nah, mari kita lihat terakhir. Nah, ini dia. Nanti juga direkod ya, Van ya. Apakah orang-orang yang tidak mengerjakan tugas dengan yang tidak mengerjakan ini? Nah, ini. Di sini ada pretest. Nah, kita coba cek. Seberapa banyak? Sudah kamu rekap belum pretestnya, Avan, kelas ini? Semuanya sudah? Sudah Bapak, semuanya mengerjakan. Oke, berarti kelas ini kita bandingkan ya. Kita bicara data nih. Mana datanya ya? Nah, datanya. Ternyata kalau saya punya data, kelas GA dari 32 anak, 32-nya merespon. Artinya mereka memang perhatikan. Bandingkan GC. Dari berapa anak ini? Hanya 35. Sebentar. GC itu tidak semuanya. Oke, sebentar kita cek. Ada yang mengerjakannya itu terlambat. Pretest behavioral kinetic. Nah, ini kan. Jadi ada berapa ini? Ada 29 yang on time, sisanya kena sanksi. Jadi mereka saya minta untuk keluar ruangan, mengisi dulu baru boleh masuk. Ini. Dan ini baru dikerjakan di bulan 3, molor. Nah, ini. Jadi saya tidak tahu ya, apakah anak-anak ini memang kurang peduli penilaian? Ada yang mau komen? Nah, di sini kira-kira oh itu Pak langganan anak itu gitu kan. Nah, di sini jadi dari sini saya sudah bisa oh memang mereka ini orang-orang yang apa istilahnya. Jadi ketika saya memberikan nilai itu mantep gitu. Oh memang sering melanggar, kurang disiplin, kurang peduli dengan penilaian sehingga nilainya sudah. Tapi kalau memang dia peduli dengan penilaian orang, dia memperhatikan setiap tugas, baru nanti akan dicek apakah tugasnya benar atau salah. Yang penting dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian saya rasa itu untuk evaluasi saat ini dan ini juga. Nah, ini quotes-nya ya. Untuk tugas presentasi. Jadi tugas di kelas yang saya ampu ini sebenarnya adalah bentuk penugasan untuk menjadi media belajar bagi yang mahasiswa yang mempelajari public speaking atau melatih diri kalian untuk dapat menyampaikan sesuatu di depan teman-temannya, di depan koleganya nanti di masyarakat gitu kan. Bukan wadah untuk mempermalukan diri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa orang yang merasa kenapa harus presentasi? Karena kemarin sudah saya jelaskan di PPT awal ya. Salah satu metode paling bagus untuk menilai, melatih, mengevaluasi bagi efek apa paling efisien ya mahasiswa juga berlatih, dosen juga bisa mengeneralisir kemampuan seseorang dari penugasan itu ternyata dengan metode penyampaian. Sehingga saya harap inilah media untuk public speaking, untuk belajar menjadi seseorang yang dapat menyampaikan meskipun introvert, tapi kan harusnya bisa ketika berbicara di depan umum dan bukan wadah untuk malah menunjukkan kelemahan diri. Jadi gunakan momentum ini untuk menunjukkan, oh semakin kalian terlatih, berarti semakin mudah. Saya pribadi bukan penceramah atau juara pidato, tapi dengan berlatih di saat kuliah dulu menjadikan PD ketika diminta untuk bicara di depan umum kapanpun diminta. Tapi bukan yang hobi ya, bukan yang hobi
sedikit-dikit diminta pidato, majukan diri enggak. Jika tidak ada yang meminta, biasanya saya jarang untuk berpendapat atau ini. Oke, sudah share screen, oh belum. Kemudian silakan ini untuk presensi, Afan minta tolong diaktifkan ya. Aduh. Saya mau cek kelompok-kelompok kelas ini sudah meletakkan di Google Classroom belum slide-slide-nya? Oh sudah di Afan ya, kelompok GA 678, 5 mana Afan? Oh ya, sebentar Bapak. Saya 678 ada, 5 kalau belum dibahas berarti kan juga harus, karena di atas saya bilang setiap kelompok yang memiliki pertanyaan dan belum sempat dibahas, silahkan diletakkan di pengumuman itu. Oke, ini dia, mana tadi? Sudah dibuka ya, Van ya? Weekly question 5, menurut Maxim Liges, wise word-nya adalah jangan mudah bosan, karena mudah bosan indikator pikiran belum tajam atau belum upgrade. Karena curious mind expand forever. Jadi jika kalian masih mudah bosan, menurut Maxim Liges, pikiran kita itu masih dull mind, artinya masih tumpul, masih belum naik level, belum upgrade. Oke, hati-hati, jangan menjadi orang yang mudah bosan. Kemarin kita sudah bahas sehat, sekarang ilmu. Saya mau tanya Sam nih. Sam, ada Sam? Hadir, Pak. Sam, menurut Sam, nilai yang ada di KHS mahasiswa angkatanmu, teman-temanmu, prodimu, itu nilai karena cerminan ilmu yang dimiliki atau nilai karena kebaikan pengajar, Sam? Beri komentar. Kalau dari pendapat saya, Pak, sebenarnya nggak bisa sampai yang kayak 50-50, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Jadi meskipun menurut saya secara dominan mungkin kebanyakan dari kemampuan yang dimiliki mahasiswanya, tapi tidak menutup kemungkinan juga, Pak, ada bantuan dari dosen-dosen gitu, Pak. Oke, berarti nilai itu kebaikan dosen berarti ya? Kebaikan pengajar? Ada ya? Ada, Pak. Oke, berapa persen kira-kira? Mungkin diestimasikan 30% mungkin, Pak. Masih mending lah ya, 30% versus 70%, karena di EKP ada yang, bukan ada, lebih banyak yang super killer dibanding yang murah nilai. Kalau saya memprediksi sih, kalau di EKIS, saya nggak tahu juga, lebih 50-50 atau bagaimana. Di EP saya belum pernah dengar sih, yang murah nilai ada apa nggak ya? Kalau di EKP yang murah nilai ya tahu ya, beberapa orang yang sangat enak gitu. Ya. Tapi harapannya, masalahnya ini menjadi big question di mana kemarin? Di kementerian. Ada pengamat pakar pendidikan itu mencuat ya. Kenapa nilai rata-rata mahasiswa zaman now itu lebih tinggi nilainya dibanding ketika zaman tahun sekian gitu. Dan kenapa berbeda itu? Itu pertanyaan yang menggelitik saya. Kemudian ada juga wali murid EKP tahun 2018 kalau tidak salah ya, atau 17 ya. Itu pernah komplain ke kami. Saya punya anak, saya dulu alumni sini, nilai saya 2, sekian gitu bapaknya bilang. Saya nggak nyampe 3, tapi saya bisa menjadi kepala Kanwil BRI Malang dengan nilai di bawah 3. Anak saya 3,5. Tapi saya tanya tentang dasar-dasar ekonomi perbankan, nggak bisa jawab. Dia komplain ke kami, ini nilainya itu nilai kebaikan dosen atau nilai karena kemampuan mereka. Apa standar nilai di zaman saya dengan sekarang berbeda? Bayangkan, ketika dikomplain seperti itu oleh wali murid, stakeholder, yang notabene beliau adalah kepala Kanwil BRI sekaligus alumni UB, itu saya bingung. Kalau saya terlalu baik nilai, ternyata ada orang tua yang ekspektasinya terlalu tinggi dan bertanya seperti itu, kemudian mengkomplain ke kampus. Itu. Sehingga berarti
nilai harusnya cerminan ilmu ya, Sam ya? Betul, Saya Pak. nggak tahu kenapa apa itu kemarin kementerian apa gitu mengkomplain kenapa rata-rata nilai mahasiswa zaman now itu lebih tinggi di zaman-zaman dahulu, tapi prestasinya, kemampuan apanya itu dibandingkan kok berbeda gitu. Oke. Untuk untuk ilmu silahkan kalian letakkan di kolom chat di apa di Excel ya, di spreadsheet yang sudah disediakan berapa target nilai mata kuliah ini. Karena ada sebuah pepatah Arab yang aslinya man arafa bu'da safarin ista'ada. Barang siapa tahu targetnya, tahu jauhnya perjalanan, tahu tujuan nilainya, maka dia akan bersiap-siap. Otomatis yang targetnya A, persiapannya lebih matang dibanding B+. B+ lebih matang dibanding D. Kan gitu logikanya ya. Transitivity. Kemudian jika nilai target sudah diperoleh, untuk apa? Bukan untuk apa mendapat nilai A, tapi jika sudah dapat nilai tersebut, untuk apa sih? Oke, clear ya pertanyaannya. Ini intervalnya, silakan dipilih 1 sampai 7, ada di mana target kalian. Dan untuk weekly question 5 dan ke belakang akan disertakan degree of confidence interval. Seberapa yakin dan seberapa besar effort Anda terkait hal tersebut. Oke, misalkan targetnya 7 atau A, seberapa yakin Anda dengan target itu, dengan effort berapa Anda mencapainya. Dan untuk apa ketika sudah dicapai. Clear ya? Silahkan diisi waktunya sampai saya selesai memanggil kalian atau mendata keberadaan kalian per 3 orang. Silakan mulai diisi dan akan saya panggil. Silakan standby tombol apa ini namanya? Tombol raise hand-nya dan on cam. Nanti akan saya cek di sini per 3 orang ya, tidak usah bersuara. Bentar. Oke. Zalfa Kinan Aurel. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Nadia Nashwa Deska. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Ava nanti siap-siap dimatikan ya selesai saya panggil, dan kelompok 5 siap-siap share screen, di standby-kan materinya. Yesa Mufti Husaifah. Husaifah ini angkat tangan duluan. Ini kalau ada pelanggaran kamu. Turunkan. Bilqis Tasya Afan. Ini Mufti. Kenapa angkat tangan? Oh, udah yang tadi belum turunkan. Sudah? Bilqis Tasya Afan. Yang tidak ada? Bilqis, ada kabar? Bilqis kemana? Tidak ada info Bapak. Bilqis Tidak belum ada kabar. konfirmasi. Oke, kita ganti dulu. Oke, ya turunkan. Naomi Ibnu Samuel. Pak Afan turunkan Afan. Nah ini Bilqis. Oh, baru join dia. Baru resen. Ada kendala device kan kamu Bilqis? Tadi Tasya. Tadi siapa? Tadi siapa ya? Naomi, Sam sama Ibnu ya? Ya ya. Ibnu, ada kabar? Nggak ada keterangan? Oke. Turunkan. Belum Agil Bapak. Sauki. Konfirmasi. Ya. Agil Sauki. Oke. Turunkan. Tidak ada kabar. Baik. Syafir Nabil Faris. 1, 2, 3. Oke, turunkan. Rizka Nadif Sasa. Oke, ya, turunkan. Ibra Falih Damel. Ya, Bilqis. Yang penting sudah ada konfirmasi. Oke, Damel Ibra Falih boleh turunkan. Praba Okta Hafiz Oki.
Oke, turunkan Ibra. Oke, yang belum siapa ini? Sudah semua? Oke, baik, silakan di close untuk aksesnya karena ya kan. Permisi Bapak, saya izin masuk. Ini sepertinya kuis yang ini tuh sudah minggu kemarin Bapak, sudah pernah Oh iya diberikan ta? ke kelas. Iya Bapak. Iya kak? Oh 5 sudah? Iya, ini kuis sudah. Ini kuis terakhir kemarin. Oke. Kuis apa weekly question maksudmu? Weekly question Pak, maksud saya. Oh, kenapa nggak dari awal tadi? Berarti Saya yang 6. enak Kenapa kamu nggak ngomong? Yang lainnya juga diem aja. Sebentar, saya charging laptop dulu. Kenapa yang lainnya tidak menyampaikan? Aduh. Oke. Sudah ya? Berarti sekarang 6 harusnya. Benar, iya, Pak? Bapak. Iya. Yakin kamu? Sekarang yakin Bapak, di spreadsheet itu weekly question yang kelima, sekarang yang ke-6. Oke. Saya tak lihat dulu. Bentar. Karena minggu kemarin tuh nggak ada. Iya ya. Mana portofolio kalian ini? Oke, kita lihat rata-ratanya berapa targetnya. Wah, yakin A, effortnya macam-macam ya, 80, 90, 80. Oke, kita lihat weekly question 6 adalah konfirmasi dari itu. Nah, ini saya mengutip satu ayat dari ya. Mbak Amaman Utia Kitabiah, ini saya ilustrasikan, jangan sampai nanti ketika menerima KHS, itu yang artinya ya laitani lam uta kitabiah, ya ampun kenapa aku dulu nilainya nggak sungguh-sungguh. Nah, wah alangkah baiknya aku tidak mendapatkan nilai ini. Gitu. Saya ilustrasikan seperti itu, jangan sampai seperti itu. 6 adalah konfirmasi dari pertanyaan yang itu. Ini Cicero ya, jadi ketika kalian tidak punya buku dalam ruangan, menurut Cicero, seorang filosof, itu seperti seperti tubuh tanpa jiwa. Pak, kalau bukunya PDF gimana? Berarti jiwa kalian itu digital, nggak bisa dibuka tanpa internet, tanpa device, tanpa listrik kan gitu. Itu kalau bukunya PDF. Oke, ilmu selain nilai, apa yang menggambarkan ilmu yaitu ini dia student mean time of study per week. Silahkan kalian hitung berapa jam rata-rata waktu yang kalian alokasikan untuk belajar menurut kalian ya. Belajar definisi kalian masing-masing. Kita semua memiliki waktu 168 jam per week. Jadi samplingnya, cut off-nya adalah semester ini kalian itu rata-rata belajar, rata-rata waktu yang digunakan untuk belajar itu berapa jam. Oke. Ini intervalnya, silahkan mulai menghitung. Ini yang pertama. Kolomnya sudah disediakan ya, Van ya? Tinggal di copy terus di drag gitu. Sudah. Oke, coba dihitung. Sudah intervalnya, boleh di screenshot. Kalian ada di interval berapa? Oke, udah ya. Karena kalian adalah pelajar, berarti waktunya harusnya banyak digunakan untuk belajar. Saya dosen, berarti harusnya waktunya digunakan untuk tridharma perguruan tinggi kan gitu. Oke, contohnya seperti ini. Berapa intervalnya dan seberapa yakin Anda dengan jawabannya. Yang kedua, jika waktu bisa dikomparasi dengan waktu, artinya jamnya, tapi untuk dana berapa persen? Saya tidak gunakan berapa rupiah karena tidak comparable, kemampuan finansial masing-masing berbeda, tapi seberapa persen? Atau marginal propensity to spend in the study. Kan MPC itu kan marginal propensity to consume. Ini dari marginal propensity to consume yang konsumsinya untuk menunjang keberhasilan studi itu berapa persen? Oke, berapa persen alokasi dari dana bulanan boleh, dana semesteran boleh, yang kalian gunakan menurut kalian untuk menunjang keberhasilan studi. Merah ini hanya contoh aja. Oh Pak, saya main PlayStation supaya
ada ide menulis tugas. Kalau itu definisi kalian dalam keberhasilan studi, silahkan. Oh, saya nongkrong itu untuk nyari inspirasi, Pak. Oh, ya silahkan. Oke, intinya justifikasi ada di masing-masing kalian. Berapa persen alokasi dana yang kalian anggarkan, spendingan untuk keberhasilan studi. Ini beli buku, fotokopi ini hanya contoh. Jika kalian punya argumentasi atau definisi operasional masing-masing, monggo, silahkan. Saya tidak akan mempertanyakan itu. Intinya berapa persen? Ini dia. Berapa persen sih kalau belanja kalian itu yang untuk studi? Oke, sudah ya. Silahkan dihitung. Ini jawabannya. Contohnya berarti yang kolom 1 waktu, kolom 2 persentase dari dana yang dialokasikan untuk studi, untuk keberhasilan studi. Berlangganan jurnal internasional, ekstrim ada mahasiswa beli e-book, beli buku, beli paket data Pak untuk browsing materi ya monggo ya. Oke, itu ya Van ya, silakan waktunya karena tadi sudah habis, jadi biarkan sambil nanti menjawab sambil mengisi batas pengisiannya sampai selesai perkuliahan aja Pak. Oh. Oke, silakan kelompok 5 dijawab terlebih dahulu. Langsung nanti lanjut 6 dulu. Baru saya akan tanggapi 5 dan 6 bergantian sampai selesai waktunya. Gitu ya. Silakan 5 terlebih dahulu menanggapi, langsung lanjut 6 ya. Karena kalau 5 terus saya langsung tanggapi nanti 6 khawatir tidak kebagian. Jadi 5, 6 dan nanti akan saya buka sendiri. Sudah Pak ya 5 di chat yang itu ya. Oke, silakan kelompok 5. Sudah, Pak. Screen and time yours. Izin share screen ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan yang udah diberikan kepada kami. Kemarin itu kami sudah mengumpulkan ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada dari Naomi, yang kedua ada Samuel, yang ketiga ada Rizka, yang keempat ada Syifa, dan kelima ada Naila. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri lagi. Nama saya Nabil Syabdi Putra. Rekan saya, silakan Kenan sama Soki. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Naomi terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara membedakan fluktuatif harga aset dari noise trading dan berpegangan pada fundamentalnya? Kalau menurut saya, kalau bisa dilihat dari orang yang bertransaksi dari fundamental itu terjadi karena ada berita real gitu, kayak misal laporan keuangannya baru muncul pada bulan Maret, atau kayak laporan labanya naik, kontrak baru dengan pihak lain, penemuan teknologi, atau kayak dan lain-lainnya. Kalau untuk dari noise trading sendiri, bisa dilihat kalau fluktuasi harganya itu terjadi karena berita finansial yang nggak begitu jelas. Kadang bisa dipicu dari beberapa influencer yang merekomendasi untuk beli aset ini gitu. Dan juga ada kayak sentimen dari ketakutan atau keresahan yang massal yang bisa menjadikan fluktuatif itu makin menjadi. Mungkin itu saja sih kalau menurut saya. Apakah menjawab Naomi? Sudah menjawab, terima kasih. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya itu dari Samuel, yang dimana akan saya jawab. Untuk pertanyaan itu,
Dengan banyaknya faktor yang terjadi, apakah harga suatu aset khusus saham pada akhirnya pasti mengarah ke harga wajarnya atau bisa tetap terlampau jauh meskipun sudah menunggu di waktu yang cukup lama? Nah, untuk pertanyaan Samuel ini, intinya itu apakah harga akhirnya kembali ke nilai wajar ya? Secara teori itu pasti bisa, iya, jadi kayak harga itu cenderung menuju nilai wajarnya, atau dalam ilmu efficient market hypothesis itu dalam mean reversion, atau tapi dalam praktiknya itu bisa sangat lama atau bahkan menyimpang terus. Ini karena faktor seperti sentimen pasar, kayak likuiditas dan bias investor. Jadi pasar itu tidak selalu cepat membenarkan diri atau memperbaiki dirinya, tapi harga itu bisa tetap overvalued atau undervalued lebih lama dari yang investor itu sanggup bertahan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari dari pertanyaan Samuel. Apakah Samuel bisa menanggapi? Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih Samuel. Silakan lanjutkan, Kenan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Untuk pertanyaannya, pas kita presentasi itu sempat disinggung bahwa investor yang beli saham karena adanya tren itu termasuk perilaku nose trading. Menurut kalian bagaimana hal tersebut mempengaruhi efisiensi pasar? Kalau menurut kami itu kan investor yang beli karena tren itu kayak bisa dibilang gangguan sinyal gitu di market. Jadi semakin banyak orang ikut trennya, makin besar juga jarak antara kayak harga pasar dengan nilai fundamental yang aslinya. Nah, hal ini kan bisa merusak efisiensi pasar karena harga itu nggak lagi objektif. Jadi itu jawaban saya sangat mempengaruhi efisiensi pasar sih, untuk perilaku nose trading ini. Apakah menjawab, Rizka? Oke, terima kasih. Bisa dilanjut. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan Siva. Untuk pertanyaan Siva itu, jika market anomalis sudah diketahui luas, apakah masih bisa memberi abnormal return atau sudah hilang karena pasar makin efisien? Nah, untuk pertanyaan itu, intinya itu apakah market anomalis masih bisa menghasilkan abnormal return? Kalau udah diketahui secara luas, biasanya efeknya itu melemah karena banyak investor itu mengeksploitasi peluangnya itu dengan melalui arbitrase. Namun beberapa anomali itu tuh kayak tetap bertahan karena ada batasan seperti biaya transaksi, resiko, lalu yang ketiga ada perilaku investor yang tidak sepenuhnya rasional atau bias. Jadi tidak sepenuhnya hilang, tetapi tidak semudah dulu. Mungkin hanya itu saja. Gimana, Syifa? Sudah menjawab, terima kasih. Oke, makasih. Kita lanjut aja ke pertanyaan kelima dari Naila. Apakah adanya mispricing menunjukkan kegagalan teori efficient market hypothesis atau keterbatasan perilaku investor dalam mengolah informasi? Untuk pertanyaan Naila itu, mispricing itu merupakan kegagalan dari efficient market hypothesis atau keterbatasan investor. Nah, mispricing itu tidak selalu berarti teori dari efficient market hypothesis itu gagal total, tetapi lebih tepatnya menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dari efficient market hypothesis itu seperti yang pertama ada investor rasional, yang kedua ada informasi langsung itu tidak tercermin secara penuh. Nah, dalam kenyataannya bias psikologis, keterbatasan informasi, dan friksi pasar atau kayak gesekan pasar itu membuat harga bisa menyimpang dari nilai-nilai wajarnya. Mungkin hanya itu saja untuk Naila. Gimana Naila? Menjawab, terima kasih. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari Q&A dari kelompok 5 ya. Mungkin saya kembalikan kepada Afan maupun Pak Aminullah. Ya, kelompok 6 silahkan terlebih dahulu ditanggapi. Baik Bapak, izin share screen ya. Mungkin izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Okta.
Nah, jadi familiarity heuristik itu dikatakan sehat kalau misalnya awalnya emang dari kenal aja. Nah, tapi itu tetap dilanjut dengan analisis fundamental seperti kinerja ataupun resiko yang ada. Nah, misalnya itu ada seseorang yang tertarik pada saham BCA karena sering digunakan. Nah, tetapi dia tuh tetap ngecek laporan keuangan sebelum membelinya. Nah, sebaliknya itu tuh bisa jadi bias kalau misalnya keputusannya itu hanya berdasarkan familiarity-nya aja, tanpa ada analisis seperti membeli saham Gotoh hanya karena sering memakai aplikasinya. Jadi bedanya tuh terletak pada apakah familiarity itu melengkapi analisisnya atau malah justru menggantikannya dengan ada familiarity-nya aja. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Tasya. Jadi endowment effect sendiri itu membuat investor itu cenderung enggan untuk menjual saham yang merugi karena emang adanya ketertarikan secara emosional. Dan juga mereka itu masih berharap kalau misalnya harganya itu bisa naik. Nah, dari situ jumlah saham yang ditawarkan di pasar tuh berkurang sehingga aktivitas transaksinya itu menurun dan likuiditas pasarnya itu menjadi lebih rendah. Nah, kondisi ini tuh dapat menyebabkan harga sahamnya itu nggak segera mencerminkan nilai sebenarnya, karena keputusan investor itu didorong oleh faktor psikologis, bukan berdasarkan informasi ataupun fundamental. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Jadi kebiasaan keuangan yang terbentuk dalam keluarga ataupun lingkungan tuh misalnya. Bentar ya. Afan co-host di ini ya, di ada noise atau yang bocor suaranya langsung ditanggapi, langsung dicek. Baik, Bapak. Atau perlu Afan saya beri ini, minta tolong siapa lagi yang bisa mengatur apa nih? Selain kamu, atau cukup sendirian aja? Saya sendiri nggak apa-apa, Bapak. Oke, jadi nanti kalau ada noise seperti itu, langsung ditanggapi ya, mengganggu nanti. Siapa, Pak? Ya, mungkin saya lanjutin, izin menjawab pertanyaan dari Nadia tadi. Kebiasaan keuangan yang terbentuk dalam keluarga ataupun lingkungan tuh misalnya terbiasa menabung di bank aja, nah itu tuh dapat memperkuat status quo bias, karena pilihan tersebut tuh terasa paling aman, wajar, dan sudah pasti benar tanpa perlu dipertanyakan lagi. Nah, pola yang diulang sejak lama ini membentuk rasa nyaman dan kepercayaan, sehingga ketika muncul alternatif seperti reksadana ataupun saham, individu itu cenderung enggan untuk berpindah karena dianggapnya itu terlalu rumit, beresiko, maupun nggak familiar. Nah, dalam perspektif BEF sendiri, hal ini tuh berkaitan dengan familiarity dan loss aversion, di mana seseorang tuh lebih takut mengalami kerugian daripada mengejar keuntungan yang lebih besar. Nah, dari sini keputusan finansial itu nggak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional ataupun potensi return, melainkan pada kebiasaan yang sudah ada seperti peluang untuk memperoleh hasil yang lebih optimal seringkali itu nggak dimanfaatkan dengan baik. Apakah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Ibra. Nah, jadi ketiga bias ini tuh bisa membuat penilaian probabilitas menjadi tidak akurat, di mana dari sisi anchoring sendiri itu akan membuat investor terpaku pada informasi awal, seperti harga beli atau target awal. Lalu dari availability heuristic sendiri itu membuat investor lebih percaya pada informasi yang paling mudah diingat, misalnya itu berita saham yang sedang ramai atau baru saja naik. Nah, yang terakhir, base rate neglect, di mana membuat investor mengabaikan data statistik dasar seperti rata-rata return, risiko historis, atau peluang kegagalan investasi sejenis. Nah, akibatnya sendiri nih, investor akan overestimate return karena ancur dan informasi yang mudah diingat itu menciptakan ekspektasi berlebihan. Nah, lalu mereka ini juga akan underestimate risk, di mana karena data populasi dan probabilitas dasar itu akan diabaikan. Nah, itulah sebabnya investor bisa tetap menahan aset
yang buruk, membeli saham yang sedang hype tanpa analisis memadai, atau terlalu yakin bisa memprediksi hasil masa depan padahal hubungan antar variabelnya itu lemah atau acak. Jadi kombinasi ketiga bias ini membuat penilaian investasi menjadi kurang objektif dan lebih mudah salah. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Hafiz. Jadi pertanyaannya bagaimana ecological rationality dan frugal heuristic dapat menjelaskan penggunaan heuristik itu tidak selalu menghasilkan keputusan yang salah, bahkan justru bisa lebih efektif dengan analisis rasional yang kompleks. Jadi di dalam konsep ecological rationality itu menunjukkan bahwa keputusan dinilai rasional jika sesuai dengan lingkungan, bukan karena kompleksitasnya. Sementara fast and frugal heuristics menekankan penggunaan informasi minimal untuk menghasilkan keputusan yang baik. Jadi di dalam kondisi dunia yang nyata yang penuh tidak kepastian, heuristik itu justru bisa lebih efektif karena menghindari overfitting, lebih cepat dan juga fokus pada informasi yang paling relevan. Jadi di sini rasional itu tidak berarti harus kompleks ya. Jadi di dalam kondisi informasi yang terbatas, ketidakpastian tinggi dan waktu yang terbatas, heuristik itu justru bisa lebih efisien dan stabil. Apakah dari Hafiz sudah menjawab? Oke, mungkin karena sudah Bapak. Yang terakhir Rizka ya, bentar ya. Sebentar, saya mendisiplinkan yang tidak konfirmasi, tidak ada kabar. Ya hanya Bilqis kan. Selain Bilqis, saya remove, join kedua kali, tidak ada konfirmasi lagi. Saya block dari call. Itu bentuk dari pendisiplinan. Oke. Permisi Bapak, saya izin masuk. Apa itu, Van? Tadi beberapa yang off cam tuh ada konfirmasi pribadi ke saya lagi di perjalanan, Pak. Ada beberapa nama. Nggak ada. Konfirmasi di grup chat, nggak ada pribadi. Era transparansi kok. Kan saya sudah bilang, kalau perjalanan mending izin. Karena tidak akan kondusif. Ini sudah kita rekam, silakan disimak sendiri-sendiri nanti. Perjalanan berarti kan dia tidak menghargai forum. Di awal tadi evaluasi kita bahas, silakan mengkondisikan diri, keluarga, siapapun dikondisikan. Kalau nggak kondusif, kalau di jalan, ya sudah. Daripada nanti ngikuti perkuliahan terus kecelakaan kan repot. Lagi di jalan ngikuti kuliahan, dia berkendara sendiri atau naik mobil sendiri, nggak fokus, kecelakaan, yang disalahkan kuliah. Padahal kita kuliahnya di waktu yang semestinya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kok saya jadi on off cam? Ya karena tadi sedang mendisiplinkan. Oke, sudah. Tadi join, saya tunggu, tidak ada konfirmasi, masih off cam, langsung saya remove dan saya block. Jadi yang terblokir nanti kan ke-record tuh. Nah, kita coba cross check antara tidak mengerjakan tugas, nilai presentasinya bagaimana, aktif bagaimana, pelanggaran. Kalau dikumpulkan ke orang yang sama-sama terus, ya berarti kan saya bisa memberikan mutlak, oh anak ini memang nilainya sekian gitu. Nanti yang bagus-bagus juga saya konfirmasi, ini presentasi bagus, rajin, UASnya gimana, bagus juga. Oke, berarti saya nggak ragu tuh, memang haknya dapat A, B+. Gitu. Tapi kalau double, ditegur tetap ngeyel, diingetin masih nggak berubah, performanya nggak bagus, nggak ada perubahan, ya sudah. Jadi saya tidak ragu gitu, memberi nilai itu tidak ragu-ragu. Gitu. Jadi menaikkan ataupun menurunkan nilai itu tidak ragu. Oke, kita lanjut dulu ya. Bisa diturunkan Siva, yang share screen Siva Nur Febrianti. Dan biasanya Google Meet akan memberikan laporan berapa yang mengikuti 2 jam, berapa yang tidak. Masalahnya di sana tidak ada konfirmasi siapa saja yang on cam dan off cam. Makanya tadi manual saya cross check, ketika saya remove gitu kan berarti waktunya terganggu tuh. Ketika waktunya terganggu kan nanti bisa dicek ya. Oke, sudah ya kondusif ya. Yang masih di jalan-jalan ya biar nanti mengikuti secara rekaman aja. Oke.
Naomi, Samuel, Rizka, Siva, Naila. Semoga cukup setengah jam. Oh ya, ini apa nanti ini jangan diletakkan di drive dulu ya, karena belum lengkap. Contoh yang lengkap, lihat kelompok yang sudah ada Q&A, question dan answer. Ini satu betul, ini nanti tinggal ditambahkan satu pertanyaan ya, minimal satu slide, kalau lebih boleh. Oke, Naomi bertanya mengenai bagaimana cara membedakan dan yang berpegangan gitu ya, Naomi ya, benar ya? Betul ya, Naomi? Seperti itu ya? Iya Pak, iya benar. Oke. Tadi screenshot yang off-cam sudah saya kirim ke kamu ya, Van. Silahkan di-share di grup untuk menjadi sanksi sosial, biar diketahui bersama gitu. Karena kalau tidak ada sanksi sosial, nanti khawatirnya yang sudah tertib itu kayak, ini Pak Amin kok nggak pernah menyampaikan. Nah itu, oke, biar kita pertegas. Susah ya, Naomi, belum ada sepertinya. Kalau lihat dari datanya, antara noise dengan yang berpegang sama fundamental kok nggak ada ya, Naomi. Saya belum bisa ya. Belum bisa dibedakan kalau hanya sekedar download dari data transaksi harian yang dirilis oleh lembaga resmi semisal OJK. Pak, bisa nggak sih masing-masing broker gitu, masing-masing pialang itu punya data? Mungkin, misalkan, perilaku pialang di Mirai, perilaku pialang di BNI Sekuritas, perilaku pialang di ini. Nah, kalau mereka punya data dan menyimpulkan, saya rasa itu sah-sah saja. Tapi tetap akan sulit mendeteksi mana yang noise, mana yang benar-benar melihat fundamental. Adapun kritik terhadap fundamental, ada seorang peraih Nobel yang jarang dibahas karena statementnya kontroversial di ranah akademik. Cari kata kuncinya Maurice Allais. Beliau, saya juga baru tahu beliau dari Profesor Hamid Fahmi ya, guru saya dulu. Beliau mengutip statement Maurice Allais. Itu kata-katanya. Nanti kata kuncinya Maurice Allais. Maurice Allais statement on Wall Street gitu ya. Statement on capital market. Beliau seorang peraih Nobel. Berarti peraih Nobel derajatnya sama profesor harusnya lebih tinggi karena profesor jumlahnya banyak. Kampus kita aja lebih dari 10. Peraih Nobel di kampus kita belum ada. Ya kan? Berarti peraih Nobel itu secara kualifikasi lebih tinggi dibanding profesor, kan gitu. Beliau mengatakan Wall Street is a veritable casino. Jadi mengibaratkan transaksi di pasar sekunder itu sebagai transaksi tidak jauh beda dengan kasino. Pertanyaannya kemudian adalah, berarti mayoritas transaksi yang terjadi itu jarang yang dipengaruhi oleh fundamental, lebih kepada noise trading gitu. Kesimpulan verifikasi, metode verifikasi yang saya lakukan. Oke Naomi, cukup jelas ya. Jadi untuk membedakannya sangat sulit. Karena bagaimana gini, seperti halnya saya contohkan ini. Bagaimana Naomi mengetahui seseorang membeli pisau untuk tawuran dengan seseorang membeli pisau untuk mengiris di dapur? Bisa nggak kamu mendeteksi itu, Naomi? Enggak, Pak. Nggak bisa kan? Mm-mm. Bagaimana kamu mendeteksi, ini saya ubah. Bagaimana mendeteksi transaksi itu tujuannya untuk amal sosial, sama transaksi itu tujuannya untuk mencari suara? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Oh bisa. Kalau itu bisa, Naomi. Kalau dia transfer ke lembaga tertentu, disaksikan banyak orang, itu sangat dekat dengan cari nama. Wah, mau misalkan ya. Sam, saya jadikan nama nggak apa-apa ya, Sam? Kesamaan nama nggak apa-apa ya? Mana Samuel? Sam? Ya, silakan Pak, boleh Pak. Misalkan Samuel ini kan, wah, wajahnya pas ini untuk dipampang di di poster-poster gitu kan. Jadi kamu orang mana, Sam? Saya orang Jakarta, Pak, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Wah, ini cocok nih. Sam nih, wajahnya menjual. Kita pakai ya wajahnya untuk dipampang di. Oke,
pilih saya, Sam, janjinya ini. Kemudian Sam dikasih modal untuk menyumbang ke lembaga kemasyarakatan atau lembaga apa istilahnya, lembaga sosial atau panti asuhan atau rumah bantuan sosial. Sam disuruh foto, menyalurkan. Kira-kira itu sumbangan kemanusiaan ikhlas karena memang ingin membantu atau mencari simpatisan? Naomi. Mencari simpatisan. Bisa kamu nyimpulkan gitu? Karena apa alasannya? Karena ada dokumenternya, Pak. Kalau tiba-tiba saya transfer nih, terus nggak diumumkan, berarti itu bisa jadi benar-benar ingin membantu gitu ya? Iya. Nah, itu kan enak ya, mendeteksi transaksi. Orang beli saham untuk noise trader, dengan orang transaksi saham untuk mencari keuntungan jangka panjang. Bisa nggak kamu mendeteksinya? Nggak bisa, Pak. Susah kan? Iya. Kalau kita bisa akses, semisal nih, Sam, Rizka, Naomi, transaksinya harian, terus Syifa, Naila, dia hanya menjual dan membeli setahun sekali. Kira-kira mana yang fundamental, mana yang noise dari perilaku ini? Kalau bisa dapat datanya seperti itu. Bisa? Naomi, Samuel, Rizka, akunnya itu terdeteksi jual beli tiap hari. Trading itu tiap hari dalam 1 tahun. Syifa, Naila, menjual dan membeli hanya setahun sekali dan jumlahnya nggak banyak. Kira-kira mana yang noise, mana yang memang berpegang pada fundamental dalam transaksi dari perilakunya? Nggak tahu, Pak, saya benar atau enggak, cuman kalau menurut saya yang sehari-hari itu yang noise. Oke, berarti itu. Karena apa? Kalau dia trading tiap hari, masa iya sih fundamental perusahaan itu berubah tiap hari? Wong dia itu loh laporannya per bulan. Per bulan paling cepat. Triwulanan, itu pun kalau bagian keuangannya membuat laporannya cepat. Kan biasanya setahun sekali tuh. Terus dituntut, ada nggak laporan triwulanan? Karena era kita digital ya, sangat mudah. Triwulanan aja kadang mengerjakan berat. Asisten saya yang sudah bekerja, itu saya tanya, kamu keuangan di Japfa itu bisa nggak mengerjakan laporan triwulanan? Waduh, berat Pak triwulanan. Lah kalau bulanan makin berat Pak, kecuali ada aplikasi yang langsung bisa mengenerate buku apa istilahnya ya, kalau di pelajaran kalian akuntansi tahu buku besar, kemudian neraca laba rugi itu bisa di generate dengan bantuan aplikasi, mungkin bisa per bulan, per 3 bulan itu bisa mengenerate. Sehingga kalau perubahan fundamental perusahaan saja tidak bisa dilakukan per hari, kemudian ditradingkan tiap hari, berarti itu adalah noise trading karena dia hanya mencari-cari keuntungan dari spekulasi. Oke, cukup jelas ya. Jadi membedakannya, kalau data itu bisa diperoleh, orang yang tiap hari jual beli nggak karuan, kebingungan, nambah modal, habis, itu kan, oh berarti ini noise nih. Dia tidak berpegang pada fundamental, karena ketika kita berpegang fundamental, minimal itu 3 bulanan, minimal atau sebulan sekali lah. Kalau mau melakukan fundamental, karena perubahan fundamental perusahaan dan hampir semua OJK ketika mengedukasi masyarakat itu mereka berpegang teguh pada mengajak untuk long term investment, bukan short term investment. Nah, gitu loh. Oke, cukup jelas ya Naomi ya dengan beberapa contoh dan permisalan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita ke Samuel. Dengan banyak faktor nanti apakah harga? Maksudnya gimana ya Samuel? Banyak faktor, oke. Apakah harga suatu aset akhirnya akan mengarah wajar? Kita bisa terlambat. Maksudnya terlampau jauh gimana, Pak? Sam? Oke, ini izin menjelaskan, Pak. Jadi yang saya tanyakan ini, terlampau jauh itu semisalnya kita udah menghitung harga wajarnya, menurut kita ada di angka 2.000, Pak. Namun setelah kita beli di harga 1.000, kok harganya nggak naik-naik ke 2.000 ya? Nah, bakal ada kemungkinan itu harga 1.000 bakal ke 2.000 atau sebenarnya kita tidak bisa benar-benar menebak, Pak? Oke. Baik. Gini. Apa yang kita pelajari itu terjadi banyak di luar negeri karena mereka memang tingkat pendidikannya tinggi sehingga
asumsi semua asumsi efficient market EMH efficient market hypothesis itu kan mengibaratkan semua informasi tergambar dalam harga yang ditunjukkan, kan gitu kan asumsi dasarnya ya. Nah, di Indonesia kasusnya, contoh nih, saya sebut merek Unilever, UNVR itu ketika saya beli itu bukan karena trading, karena khawatirnya nanti ketika saya mengajar, saya tidak memiliki pengalaman, saya tidak bisa mengupdate harga-harga, maka saya membuka rekening dengan tujuan untuk supaya bisa melihat pergerakan. Unilever itu kan perdagangannya sering. Kemudian kemarin terakhir dulu 4.000 something sebelum ada isu isu diharamkan karena terafiliasi dengan Palestina dengan Israel ya. Itu dia di angka 2.000 naik turun. Nah, sekarang dia nggak naik-naik ke 4.000. Di 2.000 something sampai 3.000. Pertanyaannya gini, kalau memang Indonesia mengembargo, Indonesia tidak menjual Unilever tidak laku, bangkrut, itu bisa jadi rugi. Kemudian saya pertanyaan gini, kalau memang masyarakat masih menggunakan Unilever, kenapa Unilever tidak balik ke harga normal 4.000? Ada apa? Atau jangan-jangan ketika di 4.000, itu bukan harga fundamental, tapi memang harga apa istilahnya? Harga psikologisnya. Mereka berdagang di situ. Sehingga ketika ada isu, arah pedagangnya tidak mau berdagang di 4.000, dia menyerahkan, saya mengamati, apakah penjualan Unilever turun? Ternyata enggak, normal-normal aja, masih laku, barangnya masih ada di etalase toko, mereka masih menggunakan produk Unilever, gitu kan? Ya, kecuali beberapa ya, keluarga yang memang benar-benar benar-benar masih ingat gitu. Tapi kadang-kadang mereka sudah lupa adanya gencatan senjata, itu sudah lupa gitu ya. Itu hanya happening atau bukan euforia, terjadinya hanya di momen-momen tertentu. Seperti dulu pernah terjadi ketika saya di Kuala Lumpur, ketika ada genjatan, ketika ada penyerangan Israel, itu langsung McDonald itu sepi. Tapi ketika sudah ada genjatan senjata, orang lupa, beli lagi. Sekarang kalau kalian amati, Pizza Hut itu akan berubah nama Ristorante. Kenapa dirubah Ristorante? Karena dia sudah terlanjur mindset di masyarakat Pizza Hut terafiliasi dengan Israel, sehingga dia ingin merubah ke nama lain supaya orang itu terkecoh atau lupa, oh ternyata bukan, beda nama gitu. Jadi itu strategi psikologis. Tapi kalau beberapa orang yang notice, beberapa orang yang aktivis gitu, dia akan peduli, oh ini berubah, hati-hati dikelabui gitu. Nah, di situ berarti, Pak, hitung-hitungannya kok nggak balik, kenapa? Ada dua kemungkinan. Satu, karena memang dia diperdagangkan secara psikologis untuk tinggi, padahal dia rendah aslinya, dan market, pelaku pasar, bagi yang paham, berarti kan dia akan menjualnya. Tapi dia akan beli lagi saat murah. Jadi, bisa jadi karena memang itu dipermainkan, atau bisa jadi masyarakat tidak tahu harga aslinya, atau mereka tidak peduli dengan fundamentalnya. Clear ya? Contoh yang dalam hal lain, harga BBM kita itu berapa sih pengelolaannya? Artinya sebelum ditambahi keuntungan oleh private ya, oleh perusahaan, oleh BUMN itu berapa sih? Ada yang tahu nggak hitung-hitungannya? BBM kita itu berapa sih sampai ke masyarakat sebelum ditambahi di markup oleh, anggaplah Pertamina gitu, anggaplah pengusahanya. Ada yang tahu nggak berapa? Nggak pernah ngitung. Nah, sama. Kita ya sudah, kita belanja aja di 12.000, di 10.000, tapi kita tidak pernah tahu kan harga aslinya berapa masyarakat. Harga asli kita, kalau saya ibaratkan ke Arab Saudi deh, yang saya pahami ya, Iran saya kurang tahu. Arab Saudi, itu satu botol mineral water di Arab Saudi, sekarang Arab Saudi 4.700, mudahnya gitu ya, dulu 3.000. Dari dulu sampai sekarang, 1 rial di Arab Saudi itu bisa untuk membeli 1 mineral water. Menurut salah satu orang yang umroh
dulu ketika 10 tahun yang lalu saya membeli botol itu 1 rial. Pas saya umroh juga 1 rial. Sama, di Malaysia juga sama. 1 botol itu rata-rata 1 ringgit. Berarti selama bertahun-tahun harga 1 rial itu bisa dibelikan 1 botol minuman air mineral. Di Arab Saudi 1 mineral air ketika dibelikan BBM, anggaplah RON yang 98, itu dapat 2 liter. Kalau kita kurskan 4.700 bagi 2 berapa? 2.000 something. Itulah harga asli BBM di kita. Anggaplah oke Pak, dengan tambahan-tambahan distribusinya dan lain sebagainya per liter 4.000. Sampai ke masyarakat berapa? Nanti coba cari ya beberapa video yang membahas perhitungan dari ekstraksi, dari pengeboran, diolah, di refinery, disaring, di filter, apa itu namanya? Apa namanya kalau minyak itu apa namanya? Di refinery. Apa istilahnya? Kalau minyak disuling, setelah penyulingan beberapa kali, itu berapa sih harganya sebelum ditambahi keuntungan? Nah, tapi yang terjadi di perdagangan berapa sih? Nah, itu salah satunya seperti itu, Sam. Di Indonesia ternyata lebih dominasi kepada noise trading, lebih kepada perhitungan kami segini, tapi kok di pasaran overvalue semua ya, atau sangat jarang terjadi undervalue. Kalau ada yang undervalue biasanya digoreng supaya naik nilainya, gitu. Kalau kasusnya Indonesia, karena saya mengamati Unilever ini nggak ada kerugian, masih untung, tapi kenapa harganya tidak kembali normal seperti sebelum isu Israel? Berarti kan ada kemungkinan dulu ada pemain luar negeri yang juga ikut berdagang di situ, memanfaatkan ketidaksempurnaan pasar Indonesia dan orang lebih berdagang di harga yang agak tinggi. Oke, itu ya Sam ya. Jadi terlampau jauhnya di waktu yang cukup lama ya berarti animo masyarakat untuk memperjualbelikan saham itu masih tinggi. Yang aneh, saya nggak tahu kenapa GoTo di mana-mana kita masih melihat Gojek jalan. Kita masih menggunakan aplikasinya, masih menggunakan jasanya, tapi sahamnya rendah. Apa memang dia merugi? Atau jangan-jangan ketika pertama kali diperdagangkan ekspektasi masyarakat untuk meningkatkan atau menggoreng itu terlalu berlebih, sehingga saya amati GoTo menjadi tidak menarik di perdagangan. Padahal kita lihat perusahaannya masih jalan, di jalan-jalan masih ada. Saya tanya, Pak, apa berkurang pengemudi dan juga jasanya? Oh enggak, Mas, masih banyak, masih normal. Berarti kan masih diminati, masih digunakan. Atau jangan-jangan ada sentimen lain dikarenakan pemiliknya kena tersandung kasus. Nah, itu kurang tahu juga. Berarti kan itu dampak yang tidak dipertimbangkan oleh efficient market hypothesis atau traditional finance. Tapi di behavior ternyata itu terjadi. Itu Sam ya. Untuk mengapa kok bisa terlampau jauh ya bisa jadi ya kayak itu tadi. Karena pemain-pemain besarnya misalkan meninggalkan, akhirnya kan menjadi kurang menarik, kapitalisasinya turun. Cukup Sam ya? Cukup, terima kasih Pak. Oke, kita cukupkan kelompok 5 ya. Kelompok 6 berarti tidak selesai hari ini, nggak apa-apa ya. Singgung. Tadi sempat singgung, oke. Bagaimana mempengaruhi efisiensi pasar? Berarti dengan adanya noise trading, itu secara tidak langsung efisiensi pasar itu terganggu. Berarti pasar menjadi apa? Terdistorsi, Rizka. Karena menurut asumsi klasik, asumsi traditional finance, pasar itu adalah cerminan dari pengetahuan yang perfect. Dipersepsikan adalah perfect competition, di mana semua pelaku pasar mengetahui harga, kan gitu. Kenyataannya enggak. Sehingga noise terjadi. Noise terjadi berarti pasar menjadi tidak efisien. Tidak efisien berarti terdistorsi. Itu pengaruhnya ke efisiensi pasar. Karena asumsi yang dibentuk ternyata terlalu perfect.
ternyata keadaan di lapangan tidak seperti itu. Sehingga asumsi tersebut gagal dipenuhi. Oke, Rizka, bisa dipahami? Baik, terima kasih Bapak. Terakhir saya analogikan supaya lebih jelas. Contoh nih ya, contoh. Ini kasusnya nyata terjadi. Misalkan Rizka ini nilai statistik A, ekonometrika A, gitu kan. Kemudian asumsi pemberi kerja, misalkan saya seorang HRD, wah anak ini terimalah, IPK-nya bagus, nilai matematikanya A. Terus Rizka diberikan ke calon atasannya. Calon atasannya melihat dari, wah nilai ini mencerminkan ilmu nih, misalkan Rizka ya. Kemudian Rizka diuji, coba Mbak, kerjakan ini, dites secara langsung. Karena apa? Biasanya pemberi kerja itu tidak langsung percaya dengan nilai. Mereka melakukan uji, dilakukan tes. Singkat cerita, ketika dites, ini perumpamaan aja Rizka. Rizka lupa nih, aduh ini gimana, saya belum belajar. Anda A, tunjukkan kemampuan A ini. Terus, aduh udah lupa. Terus dulu nggak begitu ingat. Nah itu kan berarti kan artinya apa? Tentang informasi nilai ini tidak lagi efisien. Karena anggapannya adalah nilai cerminan pengetahuan. Diuji ternyata tidak mampu. Kasus nyatanya terjadi, saya lupa, saya tidak tahu ya tepatnya di mana. Intinya ada alumni FEB dengan nilai 3,8 dengan alumni universitas swasta yang secara akreditasi rating nasional lebih rendah dari UB, 3,4 lebih rendah, itu mau bekerja di lembaga yang bergengsi. Lembaga bergengsi tidak percaya dengan efisiensi nilai pasar. Harusnya secara kasat mata, secara hitam di atas putih, alumni UB lebih bagus ya, 3,8, kampusnya ternama, yang satunya swasta, lebih rendah. Tapi ternyata pasar ini ya, atau pasar tenaga kerja, itu memutuskan untuk head to head. Diuji dua orang ini dengan soal yang sama, diminta untuk mengerjakan laporan keuangan. Singkat cerita seperti itu. Ternyata yang swasta dengan nilai lebih rendah, jawabannya lebih baik, hasilnya lebih bagus, lebih memuaskan, dan ini diterima. Dan itu membuat FEB berbenah. Loh, kok bisa alumni kita 3,8 kok gini? Kok kalah ketika head to head dengan swasta? Apakah kualitasnya berkurang? Paham ya? Ilustrasi ini berarti apa? Ternyata ada isu di masyarakat, nilai itu bukan lagi cerminan kemampuan. Bisa jadi karena kebaikan pengajar. Sehingga itu disebut noise trading dalam pasar tenaga kerja. Sehingga mereka kurang percaya dengan sekedar nilai. Mereka melakukan pengujian di lapangan. Clear ya? Jadi itu yang terjadi, pernah terjadi. Sehingga ketika awal-awal saya mengajar, dulu saya sangat mudah memberikan nilai. Tapi ketika mendapat komplain seperti itu, melihat kenyataan seperti itu, saya berpikir ulang, lah kalau saya ngasih nilai asal A, kemudian nanti diuji seperti itu, berarti saya membohongi publik dong. Tapi kalau memang dia diuji mampu, dia baik, saya pede, A. Nanti kalau dia diuji, wah, sudah teruji. Tapi kalau ternyata A itu hanya membahagiakan stakeholder, orang tua dan mahasiswa, tapi kenyataannya kemampuannya tidak, berarti kan itu melakukan pembohongan publik. Dan yang benar-benar nilai A itu merasa dirugikan. Wah, aku sudah belajar sungguh-sungguh A, dia belajar setengah-setengah A karena kebaikan si dosen. Kira-kira yang merasa tidak diadili siapa? Yang belajar sungguh-sungguh dong kan gitu. Yang belajarnya setengah-setengah, wah enak ya dosen ini ngasih. Hati-hati. Kalian kalau mencari dosen yang baik, itu kalau dikasih A, otomatis orang yang belajar sungguh-sungguh itu sakit hati. Wah, nggak adil ini. Saya belajar jungkir balik, dia belajarnya gitu kok dapat nilai. Karena saya pernah mendapat komplain mahasiswa yang satu kelompok itu, Pak, si A ini nggak ngerjakan kok nilainya sama. Dan saya mikir, oh iya ya kalau kayak gini kan nggak adil juga. Akhirnya saya buat mekanisme yang seperti yang saya jelaskan di awal. PPT saya tidak bisa nilai, itu saya nilai kelompok, tapi performa pribadi itu tanggung jawab masing-masing. Sehingga misalkan sekelompok dengan orang yang pintar membuat PPT,
mahir gitu kan, tapi ketika dia performa penyampaian penguasaan materi bagian dia buruk, berarti kan gampang, oh nilai individunya, nilai kelompoknya A, nilai individunya kurang kan gitu. Itu ya Rizka ya. Jadi ternyata banyak aspek-aspek yang harusnya di-upgrade, dimasukkan dalam sebuah penilaian. Oke, 6 menit lagi. Siva, Naila, semoga cukup. Oke, apakah masih memberi sebentar. Saya bingung yang Siva. Naila dulu ya, apakah adanya sudah Oke. Untuk Naila, mispricing adalah temuan di lapangan ya. Jika kamu benci banget dengan EMH, bisa jadi kamu akan menyerang EMH. Tapi saya mengajarkan EMH ini sudah bagus, cuman belum perlu dilakukan update. Jadi ketika EMH tidak mau atau menutup diri dari update kurikulum, update pengetahuan, update fenomena, maka EMH akan ditinggalkan orang. Tapi kalau EMH mau open mind, oh iya, yang dulu perlu diupdate, perlu diperbarui, perlu ditambahkan, maka EMH bisa menjadi regenerasi. Seperti klasik dikomen oleh sosialis, apa klasik marah? Enggak, klasik berbenah, muncullah neoklasik. Oke, sehingga kronologinya klasik dikomentari habis-habisan oleh sosialis. Sosialis menentang habis-habisan klasik. Klasik nggak ngelawan, klasik berbenah. Pemikir-pemikir ekonom klasik berbenah. Akhirnya muncullah aliran terbaru, neoklasik, new klasik. Kenapa? Dia mengakomodir masukan-masukan sosialis. Akhirnya sosialis runtuh, kapitalis komunis runtuh, new klasik berkembang sampai sekarang kan ya. Jadi ketika AMH tidak berbenah, menutup diri dari perbaikan, menutup diri dari masukan-masukan temuan yang baru, karena semua yang kita pelajari di behavior finance itu berbasis kenyataan, berbasis fenomena yang ada, tak terbantahkan faktanya. Alangkah baiknya jika teori yang lama kita update, kita gabungkan sehingga bisa memahami perilaku investor dengan lebih baik, dengan lebih realistis dibanding hanya asumsi-asumsi belaka. Gitu ya, Naila. Jadi EKP ini termasuk yang bagus dibanding EP karena sudah berani memasukkan behavior science, yaitu behavior finance dalam ininya. Karena memang apa? Kalau kita hanya menggunakan perilaku asumsi-asumsi klasik, kita akan menemukan banyak anomali-anomali di lapangan. Nah, kenapa tidak digabungkan aja? Tidak diakomodir saja ilmu ini. Toh, di perguruan tinggi luar negeri sudah banyak yang membuka behavior science. Khawatir saya adalah di Indonesia, mohon maaf nih, yang sepuh-sepuh, yang sudah nyaman dengan mengajarkan teori-teori lama, ketika diupdate dengan terbaru, aduh, belajar lagi. Di luar negeri enggak. Mereka cek aja ya, beberapa kampus sudah menyediakan behavior economics, artinya dia mau menerima kritik-kritik dan mau menerima ternyata perkembangan atau dinamika ilmu pengetahuan itu memang memasukkan aspek psikologis, aspek emosi. Karena ketika manusia diibaratkan orang yang sangat kognitif, tidak mengedepankan emosi, berarti asumsi ini ya seperti halnya robot. Padahal manusia kan punya emosi, punya nafsu, punya keinginan-keinginan gitu. Tidak seperti robot. Kalau kita seperti robot, ya sudah. Semua pekerjaan kita yang mengandalkan artificial atau IQ, intelijen, akan digantikan oleh AI. Nyatanya, ada sebuah film yang ingin membuat artificial emotional. Belum berhasil kan? Ya karena memang emosi itu unik. Gitu. Di film apa ya? Great Fault, kalau nggak salah ya. Itu saya sekelas melihat, tentang apa sih film ini, ditonton oleh keluarga, kok ceritanya bolak-balik, oh ternyata kesimpulannya dia ingin menciptakan artificial emotion atau emosi buatan, nyatanya nggak mampu karena memang emosi itu unik gitu. Dan ketika kita hanya mengendalikan kognitif, maka pekerjaan kita akan bisa digantikan oleh AI, oleh robot yang lebih pintar, lebih kuat, lebih bisa, lebih cepat dalam mengeluarkan atau menyimpan memori. Kayak itu ya. Untuk Siva, saya kok bingung ya Siva ya. Siva, bisa konfirmasi nggak Siva? Maksudmu gimana nih? Jika market anomali sudah diketahui luas, jadi Bapak izin konfirmasi.
Jadi kemarin kelompok 5 ada sempat menjelaskan kalau anomali pasar yang kayak momentum effect, size effect, sama value effect itu dapat menghasilkan abnormal return. Nah, di sini saya bertanya kalau market anomalies tersebut itu sudah diketahui secara luas sama banyak investor. Nah, apakah hal itu tuh masih bisa ngasih investor abnormal return atau sudah hilang karena diantisipasi oleh gitu, Pak? Oke. Gini. Siva nih ya. Apakah Siva, ketika kita sudah tahu nih, banyak pencurian, banyak begal, oke? Itu sesuatu yang membahayakan ya. Semakin banyak orang tahu itu, kira-kira aktivitas itu makin hilang atau tetap ada sih, Pak? Coba jawab sih, Pak. Mohon maaf, Pak, aktivitas apa ya? Misalkan ya, ada kasus penculikan, korupsi, begal gitu kan ya. Anggaplah korupsi sudah ditangkap. Apakah aktivitas korupsi di Indonesia itu sudah langsung berhenti atau tetap ada? Menurut saya tetap ada, Pak. Satu itu ya, berarti aktivitas penjahatnya masih jalan walaupun sudah ditangkap itu. Ngeri itu, wah dihukum di ini ya kan ya. Narkoba ditembak mati gitu kan. Apakah kemudian pengedarnya itu beda tahun kapok? Nggak ada, punah. Ada apa nggak ada? Gimana sih, Pak? Masih? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Anggaplah sudah disosialisasikan, berkendara nggak pakai helm itu berbahaya, bisa kecelakaan, nanti kecelakaan bisa gagal otak, kepalanya langsung pecah. Apakah mahasiswa, masyarakat, kemudian pakai helm semua? Clear? Poinnya jelas ya? Selama pelaku pasarnya masih manusia, masih kadang lupa, kadang ingat, naik turun, kalau saya hubungkan, kalau dalam ilmu agama itu ada namanya al-imanu yazdad wa yangkus. Iman tuh naik turun. Nah, kalau saya ibaratkan manusia itu memiliki nafsu, keinginan tuh naik turun. Sehingga abnormal return itu masih bisa terjadi. Misalkan, wah, sudah banyak orang kena apa itu? Monkey business, ketipu. Apakah kemudian kasus penipuan itu tidak terjadi lagi? Enggak kan? Karena keterbatasan kognitif kita memang ada. Kita memiliki keterbatasan pikiran, makanya ada heuristik. Kita ada kekhawatiran, sehingga abnormal return selama manusia itu masih makhluk sosial, masih memiliki emosi, kognitifnya kadang ingat kadang lupa, maka abnormal return, anomalis selalu bisa terjadi. Kecuali satu, semua yang berdagang itu robo advisor, hanya menggunakan kognitif, menggunakan AI, artificial intelligence, dan tidak ada emosi manusia sama sekali, mungkin market itu bisa efisien. Selama manusia masih memiliki emosi, keinginan, sepertinya market tidak pernah efisien. Contoh. Kalau Siva nih ya, siapa nih yang paling market efisien siapa sih di kelas ini? Misalkan ini siapa? Ada yang mau ngaku nggak, Pak? Saya sangat mengikuti teori ekonomi nih. Siapa coba? Siapa, Van? Ada yang mau jadi contoh nggak? Samuel aja, Pak. Samuel lagi deh. Samuel coba. Tak jadikan contoh supaya memahamkan Siva ya. Samuel, buka mic. Ada hadir, Pak. Nah, Samuel, semisal nih ya, dalam mikro nih, konteksnya mikro. Ketika harga turun, mikro, barang diminta gimana? Barang yang diminta kan bertambah, Pak, meningkat. Oke, gitu ya. Clear. Saya berikan kondisi realnya ke Samuel. Anggaplah ini sabun mandinya Samuel, merek A, Samuel merek B. Yang dipakai Samuel merek B. Merek B harganya tetap,
merek A harganya turun, apakah kamu akan serta-merta pindah ke sabun A dan membeli lebih banyak sabun A dibanding B? Betul Pak, karena harganya turun. Apakah kamu akan berperilaku seperti itu? Sepertinya iya Pak, karena harganya jadi lebih murah. Tapi kamu pengguna B, kamu bukan pengguna sabun A. Oh, ini kalau bukan dua saya, merek ya. Anggaplah merek B, ini adalah merek yang kamu pakai sehari-hari dan cocok di kulitmu dan tidak ada iritasi. Muncul merek A, harganya 2 kali lipat lebih murah dibanding B. Apakah kamu akan berpindah ke merek A dan beli lebih banyak sabun A dibanding B? Oh, enggak juga Pak, karena saya udah cocok di B. Itu sih Pak. Berarti Samuel itu tidak tidak efisien market. Karena di efisien market selera tidak ada, cateris paribus. Pokoknya harga turun banyak. Makanya ketika di masyarakat pesaing-pesaing baru menawarkan harga murah, itu belum tentu laris. Karena apa? Orang perlu coba-coba dulu, cocok apa enggak, selera apa enggak, gitu. Ibaratnya, Samuel, kamu suka makan apa? Terakhir ini, closing. Nasi goreng Pak. Nasi goreng. Yang enggak kamu sukai apa? Mie ayam? Sate? Singkong? Sushi Pak, sushi. Sushi. Nah, sushi memang lebih mahal. Anggaplah sushi tiba-tiba harganya diturunkan setara dengan nasi goreng. Apa kemudian kamu langsung berpindah ke sushi? Atau sushi harga satu nasi goreng dapat 2 sushi? Apakah kamu akan pindah konsumsi langsung ke sushi apa tetap beli nasi goreng? Saya tetap beli nasi goreng Pak. Itu yang nggak dibahas di mikro. Di mikro hanya diasumsikan harga turun, ini turun. Ketika manusia masih memiliki preferensi, masih mengedepankan cocok tidak cocok, maka efisien market akan sangat sulit terjadi seperti yang diasumsikan para pakar ekonomi. Di sana mereka cuma bilang ada selera, ada preferensi, tapi nggak pernah di riset. Yang dilakukan riset dalam hitung-hitungan hanya harga. Padahal secara real kita itu ya benar harga berpengaruh. Tapi dibanding harga, kadang kita lebih cocok apa enggak ya? Anggaplah sampo. Duh, sampo ini lebih murah tapi panas. Atau enggak, let's say saya sebut merek sabun cuci piring atau cuci pakaian. Pakai produk itu yang murah, tangannya nggak cocok. Dia harus merek tertentu supaya tangannya cocok. Apakah dia akan memaksakan yang murah dan tangannya tetap terluka? Kan enggak. Nah, selama manusia masih ada seperti itu, dan itu jarang banget dibahas oleh tradisional economics maupun finance. Oleh karena itu, analisisnya hanya angka-angka. Menyelesaikan kemiskinan, angka, bantuan sosial. Loh, masalahnya bisa jadi lebih kompleks dibanding itu. Di pasar modal juga sama. Bisa jadi aspek-aspek lain yang mempengaruhi seorang trader itu lebih dominan dibanding hanya sekedar harga efisien. Itu ya untuk Siva. Jadi mengapa saya memutuskan untuk di behavior, karena saya merasa kurang puas, belum terjawab ketika di S2 belajar apa iya seperti ini. Terus aspek lain kok nggak ada ya, ketemulah behavior science. Saat itu yang mengenalkan saya adalah dosen akademisi di National University Singapura, NU atau NSU ya, National Singapore University ya, saya lupa. Seingat saya orang Singapura yang membuka wawasan saya, oh ini nih ilmu yang bagus untuk menjawab fenomena saat ini dengan teori yang ada, karena teori yang ada ternyata sudah tidak relevan dengan zaman ini. Oke, saya rasa itu saja ya, nanti kita tunjukkan di next week antara kontradiktif antara budget constraint dengan indifferent curve dan juga realitas pinjol, realitas kredit yang ada saat ini ternyata sudah agak bergeser gitu. Kita cukupkan sampai di sini. Tadi tidak ada yang reminder di chat. Sudah masuk waktu azan 32. Maafan, nggak kelihatan. 32 6 menit yang lalu. Oke, kita cukupkan. Mohon maaf overtime 6 menit. Ya, semoga next week kita juga bisa mulai lebih on time dan still offline.
Selamat sore, akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.